bedanya antara ibu dan anak. Beberapa tahun yang lalu, menjelang mungkin 8 tahun yang lalu, menjelang hari raya Natal tanggal 23, ada seorang ibu melahirkan anaknya sehat, dan kemudian ibunya memang dalam keadaan agak kritis, memperjuangkan untuk supaya bisa tertolong karena banyak perdarahan. Tapi rupanya sang ibu tidak tertolong dan meninggal. Saat itu saya diminta mempersembahkan misa, dan saya saat itu rada protes, dan mungkin sangat protes sama Tuhan. Saya sangat mendalam dan mengalami kesedihan luar biasa. Dan saya pakai kasual hitam waktu itu. Agak kaget juga mereka. Hitam karena sangat berkuasa. Yang membuat ironis bagi saya saat itu adalah Natal, kita merayakan kegembiraan kelahiran Yesus dengan Bunda Maria, dengan Santo Yosef di kandang Natal. Dan saat itu keluarga itu berduka karena kehilangan sang ibu. Entah waktu itu perasaan saya pun seperti apa. Kalau berhadapan dengan peristiwa-peristiwa ini, peristiwa anak yang meninggal, tidak tahu saya seringkali, tidak tahu anak yang sedang masih dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini untuk nanti boleh kembali. Kenapa Tuhan? Kenapa? Itu adalah suatu pertanyaan yang sangat mendalam. Ada juga seorang ibu yang sekian lamanya tidak punya anak, dan kemudian dengan perjuangan, dan kebetulan juga punya uang, dengan perjuangan yang panjang, 9 bulan dia di negeri Belanda, dan kemudian di rumah sakit itu 9 bulan juga dia harus bed rest, tidak banyak bergerak supaya anaknya bisa lahir anak, seorang anak gadis yang cantik. Pulanglah mereka ke Indonesia dengan sukacita. Tentu saja keluarga besar saat ini dengan penuh sukacita. Anak begitu disayang, dilindungi, dijaga supaya tidak kena tanah pun jangan kena pada kakinya. Tidak boleh ada kotoran yang menempel. Tetapi bang, ketika anak itu 3 tahun sedang dicari-cari bermain, sudah bisa berjalan, bisa lari, mulai berjalan. Larilah anak itu ke taman. Di taman itu menginjak batang pohon mawar yang ada durinya. Dan duri itu kemudian dengan luka di situ. Mungkin bagi kita sih rasanya tidak seberapa ya, duri mawar. Karena Santo Benediktus pun dalam pertobatannya berguling-guling dalam duri mawar. Tetapi kemudian tetanus yang terjadi, dan mungkin juga tidak terlalu lama dan anak itu meninggal. Bisa dibayangkan 9 bulan dia berjuang untuk bisa mendapatkan anak sampai ke Belanda dan sebagainya di negeri orang, dan kemudian setelah anak 3 tahun dan kemudian meninggal. Kemudian suaminya mengatakan demikian, dulu saya masih ingat akan doamu. Doamu apa? Kamu berdoa, Tuhan berilah saya anak, percaya saya ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Dan Tuhan sudah mengabulkan. 3 tahun 9 bulan kamu menjadi seorang ibu. Tuhan sudah berikan pengalaman yang luar biasa pada dirimu, bahwa kamu sudah diberi pengalaman hebat ini, pengalaman mengandung, melahirkan, dan mengasuh sebagai seorang ibu. Doamu sudah dikabulkan, dan Tuhan sekarang mengambil dari kita tidak bisa berdaya. Bapak Ibu dan Saudara kasih, saya ingin mengatakan hidup ini memang penuh dengan rahasia, apalagi dalam kaitannya dengan kematian. Tidak pernah ada yang tahu misteri kematian ini.
Karena hidup dan kematian kita sesungguhnya dalam milik Tuhan. Seperti yang terjadi, ada yang masih dalam kandungan, ada yang baru lahir beberapa bulan, beberapa hari, ya. Ada yang sudah 90 tahun lebih nggak mati-mati juga ada. Ulang tahun pun selalu saya berkatakan semoga panjang umurnya, nggak tahu berapa tahun lagi itu. Tapi itulah manusia yang pada dasarnya melihat kematian tentu sebagai peristiwa duka, melihat kematian sebagai peristiwa gelap, peristiwa kematian sebagai seorang tanda kebinasaan bagi manusia. Dan itu yang membuat kita mungkin merasa duka. Sesungguhnya bagi kita, duka yang digariskan dan duka yang diakibatkan oleh kematian bukan sekedar karena kematiannya, tapi kehilangan makna yang dalam yang dibawa oleh orang yang melekat pada yang meninggal. Biasa sehari-hari bercerita, ngobrol, ada tiba-tiba hilang seperti itu. Biasa kita bercengkrama, bermain dan sebagainya, makan bersama, guyonan dan sebagainya, bahkan bertengkar. Sekarang teman tengkar pun tidak ada. Ini yang membuat kita mungkin merasa suatu kekosongan, kehilangan, dan rasa kehilangan itu adalah tidak nyaman, tidak enak, dan itu bukan manusia yang terdalam. Kehilangan seorang pribadi dengan segala makna yang ada di dalam. Persoalannya bagi kita adalah hidup juga bagi kalian harus berlangsung tersebut. Yang saya maksud adalah mari kita belajar dia mensyukuri bahwa engkau pernah menjadi seorang ibu, seorang bapak, walaupun mungkin belum sesuai dengan harapan kalian. Kita tidak boleh putus asa, kita boleh berharap, karena Tuhan yang maha bijaksana. Entah kebijaksanaan apa diberikan oleh Tuhan dalam melalui peristiwa ini kita tidak tahu. Kita hanya berupaya hidup di dalam semangat salib, semangat spiritualis kita, semangat salib kita, yang bahwa di balik salib ada kebangkitan. Di balik Jumat Agung ada Paskah mulia. Dan ini yang diharapkan juga memang menjadi bekalan bagi kita. Bagi kalian berdua tentu dalam salib yang tidak mudah. Jangankan kalian, saya tak heran-heran waktu saya 5 tahun. Kok saya datang ke sini? Saya juga ke sini mana-mana. Sekarang baru lagi saya ke sini. Kenapa? Kenapa? Kok saya lagi yang datang ke sini? Suatu pertanyaan bagi saya pun saat ini menjadi suatu yang mengejutkan, mengagetkan. Jadi, 2 tahun yang lalu saya ke sini malam-malam mengantar dari desa. Sekarang Tuhan saya disuruh mengantar lagi. Itu pengalaman aja. Bagi saya sendiri pengalamannya mau dikatakan luar biasa, tentu adalah pengalaman luar biasa. Kita seolah-olah dihadirkan dalam peristiwa yang sama bertiga ini. Ada sesuatu yang tak bersetuju dalam pikiran saya yang ingin mungkin suatu saat kita harus bertiga berdoa. Yang kita bertiga bicara. Kita percaya bahwa manusia ada belas kasih dan kebaikan Tuhan untuk kita sebagai orang tuanya. Yang harus kita percaya dan bagaimanapun juga adalah bahwa mari kita lepaskan kedukaan kita dan kita persembahkan kembali. Tuhan, ini kami hanyalah mendapat titipan daripadamu, dan titipan ini sudah Kau ambil.
Ya semoga saja Engkau masih percaya kami untuk boleh mendapatkan kepercayaan titipan di hari-hari yang akan datang. Artinya bahwa memang itulah mungkin siklus kehidupan. Orang bijak mengatakan anak ini memang lahir daripada Allah, tinggal bersamamu, tetapi dia bukan milikmu. Engkau bisa membuat rumah untuk badannya, tapi dia bisa bikin rumah untuk jiwanya. Dalam pengertian, ya, kita ini siapa? Hanya pribadi-pribadi yang unik, mandiri. Walaupun kita hanya orang tua, ibu bapak yang melahirkan, tapi pada dasar kita pribadi-pribadi yang mandiri. Sebab pada akhirnya kita akan berjalan sendiri, hidup kami dalam arti mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita sebagai pribadi, baik di hadapan sesama maupun manusia. Semoga kebersamaan kita Bapak Ibu malam hari ini di dalam perasaan bermacam-macam kita mengurangi katakanlah beban duka dari Bapak Ibu Bapak, dan semoga dengan doa-doa kita salurkan energi ilahi, cahaya ilahi, aura ilahi kepada mereka, supaya mereka boleh bangkit, boleh bangun, dan boleh melihat bahwa hari esok masih ada, masa depan masih ada, Tuhan masih ada, dan Dia boleh masih mendengarkan doa kita, dan masih boleh bisa kita percayai untuk segala peristiwa hidup kita. Maka semoga doa-doa kita ini, kami percaya bahwa anak-anak itu bukan anak-anak berdosa. Entah kenapa Tuhan mengambil anak itu dalam keadaan suci, keadaan masih kecil, dalam keadaan. Kalau hari ini kita berdoa hanya lebih tidak lagi daripada kita ingin mengungkapkan bahwa kita mencintai mereka, kita mengasihi mereka, kita mengasihi dan menyayangi mereka. Dan serupan kasih sayang kita yang kita ungkapkan dalam doa, dalam lagu, dalam pujian dan persembahan ini membawa sukacita kepada mereka sebagai anak-anak Tuhan dalam pangkuan Tuhan sendiri, yang selalu mengundang dan mengatakan, biarkan anak-anak datang kepada Aku, jangan menghalangi mereka. Dilepaskan kedukaanmu, lepaskan kesusahan kita, jangan sampai menjadi penghalang bagi mereka untuk datang mengalami dan merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih kepada saudara sekalian yang berempati berkumpul dalam perayaan ini. Saya sangat menghargai. Semoga kebersamaan kita sungguh-sungguh menjadi keteguhan, kekuatan, harapan baru bagi Bapak Ibu Mama dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Masih ada hari esok, masih ada hari esok, masih ada harapan, masih ada berkat bagi kalian yang sediakan Tuhan, dan itu yang akan kita mohonkan di dalam bulan ini. Ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa permohonan kita. Dan Stefanus Adri Mulyanto yang telah dipanggil agar mereka boleh mendapat anugerah kebangkitan dan kehidupan yang baru yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa